Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam perjalanan hidup terkadang kita mengalami musibah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu juga Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allah dan Rasul memberikan tuntunan bagaimana kalau kita mendapatkan atau menghadapi musibah. Rasulullah membimbing kita kalau menghadapi musibah kita supaya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ada 3 poin yang diajarkan Rasulullah kepada kita manakala menghadapi musibah. Yang pertama, ketika kita musibah misalnya kehilangan harta, jabatan, pangkat, kehilangan keluarga, atau mungkin mengalami kecelakaan dan sebagainya, sesuatu hal yang tidak mengenakan, kita supaya mengembalikan permasalahan itu kepada Allah dengan mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku milik Allah. Karena aku milik Allah, maka semua milikku, semua yang menyangkut aku milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya aku kepada Allah akan kembali. Maka kalau ada masalah apapun, kembalikan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah untuk memberikan solusi. Dengan cara seperti itu, maka kita semuanya kalau menghadapi musibah itu tidak takut, tidak bingung, tidak cemas, tidak stres. Kita yakin bahwa segala milik kita adalah milik Allah. Ketika Allah menghendaki yang tidak sama dengan keinginan kita, kita tidak bingung, kita ikhlas, kita ridho, kita sabar, kita tabah, kita tawakal. Karena apa? Sesungguhnya wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik berupa makhluk, berupa benda, berupa sifat, berupa kejadian, akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga kita kembalikan kepada Allah dengan cara-cara Allah. Nah, yang kedua, ketika kita menghadapi musibah, kita berdoa. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini. Masya Allah. Dengan doa ini, kita supaya segera move on. Jangan mengingat peristiwa, jangan mengingat sesuatu yang hilang dari kita, yang lepas dari kendali kita, yang lepas dari penguasaan kita, tapi segera kita ingat Allah dengan cara mohon pahala. Lewat doa ini kita diyakinkan oleh Allah bahwa pahala Allah lebih hebat, lebih bagus, lebih barokah dari apa saja yang baru hilang dari kita. Termasuk kita misalnya bawa makanan jatuh, kita jatuh, makanannya juga ambiar, ya itu tak seberapa dibanding dengan pahala Allah. Jadi ketika kita jatuh bersama makanan, tidak perlu menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara tadi ini OB di dalam menyapu kurang bersih, ini masih basah, saya jadi kepala saya di sini. Tidak perlu. Begitu ada musibah yang kita alami, cepat-cepat yang kita kontak ada Allah. Dan bukan sekedar sambatan tangis meratap, tapi yang kita sampaikan kepada Allah adalah mohon pahala. Luar biasa. Kenapa saudaraku? Kenapa Rasulullah mengajari kita ketika mendapatkan musibah cepat-cepat supaya kita mohon pahala? Karena saudara-saudaraku, kelak kalau kita mati, begitu pertama kali dikubur,
terus yang mengubur meninggalkan kita, kita ditanya oleh malaikat penjaga kubur, disitulah kita butuh pahala. Kita akan terang benderang kuburnya tergantung sejauh mana pahala kita yang kita miliki. Kita akan gelap gulita seperti apa juga tergantung bagaimana perbandingan antara dosa kita dengan pahala. Pahala itulah, amal-amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita. Bukan sanak saudara, bukan atasan kita, sahabat kita, mantan-mantan kita, bukan. Yang akan menyelamatkan kita baik buruknya di alam kubur itu dan pada proses-proses selanjutnya adalah pahala. Sehingga ketika kita mungkin kehilangan modal miliaran rupiah, hancurnya usaha ratusan juta, atau mungkin jatuh kemudian tangan kita harus diamputasi, itu tak seberapa dibanding dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman, bagi orang yang nurut dengan tuntunan Rasul menghadapi musibah. Dengan begitu maka kita tidak akan kiyung-yung, ngimut-ngimut terus sesuatu yang hilang, sesuatu yang sudah lepas dari kita. Saudaraku, ada orang bijak yang ngajari kita, jangan pernah kita meratapi sesuatu yang hilang dari kita. Syukuri saja apa yang masih bersama kita. Saya ulang, supaya kita selalu cepat move on, kita semangat. Jangan pernah kita meratapi, mengingat-ingat sesuatu yang telah hilang dari kita. Syukuri, nikmati yang masih ada. Mungkin dalam musibah kita kehilangan uang sekian ratus juta, tapi kan masih punya rumah, masih punya mobil, masih punya anak istri atau suami. Mungkin juga dalam kecelakaan, naudzubillah min dzalik, kita tangannya diamputasi satu, tapi kan masih punya satu lagi, masih punya kaki. Kita ingat loh, yang oleh Allah masih disisakan untuk kita. Kita syukuri. Jangan menangisi meratapi yang sudah hilang. Sesuatu yang sudah hilang, ya percuma wis digapai seperti apapun, ketika sudah dicabut oleh Allah, takkan kembali. Doa yang ketiga adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah aku pengganti yang lebih baik. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kita kehilangan harta, mudah-mudahan Allah memberi ganti yang lebih baik. Mungkin jumlahnya kalah dibanding yang hilang, tapi kebermanfaatannya dan barokahnya lebih bagus daripada sesuatu yang hilang. Mungkin juga maaf sekali, kita kehilangan istri atau kehilangan suami, boleh kita berdoa, ya Allah, ba'akhlif li khairam minha, berilah aku pengganti yang lebih baik. Pengganti itu bisa berganti fisik, meninggalnya istri akan lahir datang istri baru yang lebih baik dan sebagainya, atau kenikmatan keindahan bersama istri yang telah wafat diganti oleh Allah dengan kenikmatan, diganti dengan pahala, diganti dengan derajat yang lebih bagus dalam bentuk lain. Walaupun istri sudah meninggal, Allah akan tambah menyayangi kita, menjaga kita, kita akan lebih banyak berguna. Kita jangan khawatir ketika mungkin istri atau anak kita meninggal, dipanggil Allah, masih ada tetangga, saudara yang menyayangi kita. Saudaraku, mari kita kenang kembali bahwa kalau kita menghadapi musibah, mendengar musibah, apalagi mengalami musibah, cukup berdoa 3 poin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Insyaallah dengan doa ini menunjukkan kita tawakal, kita yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka semuanya akan indah pada waktunya. Semoga dengan makin banyak berdoa kepada Allah, kita akan semakin bertakwa, berprestasi, berdaya guna, sejahtera,
husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.